pertama, huruf-huruf itu termasuk di antara hal-hal yang hanya Allah mengetahui. Maka hanya kepadanya lah kita serahkan tentangnya dan tidak boleh ditafsirkan. Kedua, pendapat yang kedua nih, huruf-huruf itu termasuk yang boleh ditafsirkan. Akan tetapi orang-orang yang memegang pendapat kedua ini berbeda-beda dalam menafsirkannya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa huruf-huruf itu adalah nama-nama surah, ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah salah satu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Bahkan Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan lebih dari 20 pendapat tentang tafsir huruf-huruf di awal surah tersebut. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah berkata, setelah memaparkan perbedaan ini, dari sini sebagian berkata, tidak diragukan lagi bahwa huruf-huruf ini tidak diturunkan tanpa manfaat atau sia-sia. Orang-orang jahil saja ya yang mengatakan bahwa huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di awal surah ini bukan ayat yang bila ia dibaca menjadi ibadah dan tidak memiliki makna sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim, khusus yang akan kita jadikan referensi adalah tafsir Al-Qurtubi. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan daripada surat Al-Baqarah. Rahasia Allah di dalam surat Al-Quran. Dalam setiap kitabnya Allah memiliki rahasia. Huruf-huruf itu juga termasuk al-mutasyabih, hal-hal yang samar yang hanya Allah mengetahuinya dan kita tidak wajib membahasnya, namun kita wajib mempercayai huruf-huruf itu sebagai bagian dari kitabnya dan wajib membaca seperti adanya. Nah, ini pendapat dari Amr Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, dan beberapa atau sejumlah ahli hadis yang berpendapat bahwa alif, lam, mim, dan sejenisnya atau huruf-huruf yang termasuk di dalam Al-Quran itu adalah rahasia Allah di dalam Al-Quran. Jadi itu. Kemudian huruf-huruf itu juga termasuk mutasyari, hal-hal yang samar yang Allah saja yang mengetahuinya. Kita tidak wajib membahasnya, tapi wajiban kita adalah mempercayai huruf-huruf itu sebagian dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan wajib membaca seperti apa adanya. Diriwayatkan bahwa pendapat ini berasal dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi pendapat yang di atas ini dalam satu riwayat disebutkan sebagai pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, bahwa ketika beliau itu berkata, Allah memiliki rahasia di dalam setiap kitabnya dan rahasianya di dalam Al-Qur'an adalah huruf-huruf hijaiyah di awal-awal surah-surah. Nah, ini perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang menjelaskan bahwa Allah memiliki rahasia di dalam setiap kitabnya dan rahasianya di dalam Al-Qur'an adalah huruf-huruf hijaiyah di awal surat-surah. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengatakan demikian. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti perkataan tadi. Sementara itu Abu Laits As-Samarqandi menyebutkan bahwa Umar, Utsman, dan Ibnu Mas'ud berkata, huruf-huruf al-munqatta'ah. Jadi huruf-huruf seperti yang terdapat di awal surah disebutnya al-munqatta'ah, ya. Termasuk hal-hal yang disembunyikan dan tidak bisa ditafsirkan. Abu Hatim berkata, kami tidak pernah menemukan huruf-huruf al-muqatta'ah di dalam Al-Quran kecuali di awal-awal surah. Dan kami tidak tahu apa yang diinginkan Allah Azza wa Jalla dengan huruf-huruf tersebut. Jadi ini pendapat Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa Allah memiliki rahasia dalam setiap kitabnya dan rahasianya di dalam Al-Quran adalah huruf-huruf hijaiyah yang ada di awal-awal surah. Kemudian Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud berkata bahwa huruf-huruf muqatta'ah, artinya huruf-huruf yang terdapat di awal-awal surah tadi termasuk hal yang disembunyikan dan tidak bisa ditafsirkan. Nah, ini ditegaskan oleh Abu Hatim. Kami tidak menemukan huruf-huruf di al-muqatta'ah di dalam Al-Quran kecuali di awal-awal surah. Dan kami tidak tahu apa yang diinginkan Allah Azza wa Jalla dengan huruf-huruf tersebut. Kemudian Al-Qurtubi
berpendapat bahwa semakna dengan apa yang dipaparkan di atas adalah apa yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Anbari. Hasan bin Hubab menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ab-Talib. Jadi Abu Bakar bin Abu Talib menceritakan kepada kami. Abu Munzir Al-Wasyati menceritakan kepada kami. Dari Malik bin Mighal, dari Sa'id bin Masruq, dan dari Rabi bin Khulsaim. Dia berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Quran ini. Ada sebagian dari Al-Quran yang dia kehendaki, hanya dia yang mengetahui. Dan ada yang sebagian lainnya yang dia kehendaki memberitahukannya kepada kalian. Adapun hanya dia yang mengetahuinya, maka kalian tidak dapat mencapainya. Oleh karena itu, jangan kalian menanyakan tentangnya. Sedangkan yang dia beritahukan kepada kalian, maka itulah yang boleh kalian tanyakan. Dan kalian beritahukan kepada orang lain. Tidaklah kalian mengetahui Al-Quran secara keseluruhan, dan tidaklah kalian mengamalkan seluruh apa yang kalian ketahui. Jadi, tidaklah kalian mengetahui Al-Quran secara keseluruhan, dan tidaklah kalian mengamalkan seluruh apa yang kalian ketahui. Jadi ini pendapat atau penjelasan dari Abu Bakar Al-Anbari. Jadi ini dari Rabi bin Khuthaim. Jadi Rabi bin Khuthaim diriwayatkan sampai kemudian Abu Bakar Al-Anbari, di mana Rabi bin Khuthaim berkata, jadi ini pendapat salah seorang sahabat ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Selanjutnya Abu Bakar berkata, ini menjelaskan bahwa makna-makna huruf di awal surat Al-Quran memang disembunyikan dari seluruh alam sebagai ujian dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mempercayainya, maka dia pasti mendapatkan balasan berupa pahala dan kebahagiaan. Tetapi barang siapa yang ingkar dan meragukannya, maka dia berdosa dan jauh dari rahmatnya. Abu Yusuf bin Ya'qub Al-Qadhi menceritakan kepada kami. Muhammad bin Abu Bakar menceritakan kepada kami. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami. Dari Sufyan, dari Al-A'mash, dari Imarah, dari Huraits bin Juhair, dari Abdullah. Dia berkata, jadi Abdullah, ya, Abdullah bin Umar maksudnya di sini ya. Tidak ada yang diimani oleh seorang mukmin yang lebih utama daripada iman kepada yang gaib. Kemudian membaca firman Allah Azza wa Jalla, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Surat Al-Baqarah ayat 3. Al-Qurtubi berkata, perkataan ini berkenaan dengan al-mutasyabih dan hukumnya. Inilah perkataan yang benar seperti yang akan dijelaskan dalam penjelasan surat Al-Imran insyaallah. Di lain pihak, sejumlah besar ulama berkata. Jadi ulama yang berkata di sini adalah ahli kalam mengingkari pendapat pertama. Mereka berkata tidak boleh ada di dalam kitab Allah sesuatu yang tidak dipahami oleh makhluk. Jadi mereka juga menghadirkan beberapa dalil seperti yang disebutkan oleh Al-Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Hafidz Ibnu Katsir juga memaparkan tentang huruf-huruf hijaiyah di awal surah ini dan sikap para ulama tentangnya. Kesimpulan bahwa pendapat ulama tentang masalah ini terbagi 3. Jadi ada pendapat tuh. Jadi pendapat yang pertama tadi berkata bahwa berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada bahkan ucapan dari seorang sahabat yang berkaitan tentang bagaimana tidak selamanya kita mengetahui kemudian diamalkan. Dan kita pun tidak mengetahui secara keseluruhan Al-Quran. Jadi itu kalimatnya. Tidaklah kalian mengetahui Al-Quran secara keseluruhan. Dan tidaklah kalian mengamalkan seluruh apa yang kalian ketahui. Ini adalah perkataan dari Rabi bin Khuthaim yang kemudian dinukil atau diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Anbari. Nah ini kemudian diprotes diprotes oleh ahli kalam. Ahli kalam. Jadi ahli kalam itu ahli teologi, ahli tentang masalah usuluddin. Jadi akidah. Jadi ahli kalam mengingkari pendapat itu. Jadi dijelaskan bahwa tidak boleh ada dalam kitab Allah sesuatu yang tidak dipahami oleh makhluk. Nah ini pendapat dari mereka. Maka kesimpulan pendapat ulama tentang masalah ini terbagi 2 tuh. Berkaitan tentang huruf-huruf hijaiyah tadi di awal surah-surah Al-Quran. Pertama, huruf-huruf itu termasuk di antara hal-hal yang hanya Allah mengetahuinya. Maka hanya kepadanya lah kita serahkan tentangnya dan tidak boleh ditafsirkan. Kedua, pendapat yang kedua nih.
huruf-huruf itu termasuk yang boleh ditafsirkan. Akan tetapi orang-orang yang memegang pendapat kedua ini berbeda-beda dalam menafsirkannya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa huruf-huruf itu adalah nama-nama surah, ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah salah satu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Bahkan Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan lebih dari 20 pendapat tentang tafsir huruf-huruf di awal surah tersebut. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah berkata, setelah memaparkan perbedaan ini, dari sini sebagian orang berkata, tidak diragukan lagi bahwa huruf-huruf ini tidak diturunkan tanpa manfaat atau sia-sia. Orang-orang jahil saja ya yang mengatakan bahwa huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di awal surah ini bukan ayat yang bila ia dibaca menjadi ibadah dan tidak memiliki makna sedikit pun. Sungguh mereka telah melakukan kesalahan yang besar. Huruf-huruf itu sebenarnya memiliki makna. Oleh karena itu, jika kita memiliki sebuah riwayat dari Al-Ma'sum, baginda Rasulullah SAW, ya Al-Ma'sum itu orang yang terpisah dari dosa. Tentangnya maka kita pun wajib mengatakan seperti itu. Tetapi jika tidak, maka kita harus berhenti membahas dan berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi kami. Jadi dari sisi Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Para ulama tidak pernah sepakat tentang maknanya pada suatu makna tertentu. Namun siapa yang mengemukakan pendapat dengan dalil, maka silakan dia memegang pendapatnya. Jika tidak, maka harus berhenti hingga nampak kejelasannya. Pertanyaannya sekarang, apa hikmah dibalik dicantumkannya huruf-huruf seperti itu di awal surah? Sebagian ulama berpendapat bahwa huruf-huruf itu sengaja disebutkan agar kita mengetahui awal-awal surah dengan adanya huruf-huruf tersebut. Namun pendapat ini adalah lemah. Sebagian ulama lain berkata di awal dengan huruf-huruf itu agar membuka pendengaran orang-orang musyrik yang menyerukan agar tentang huruf-huruf di awal surah itu, yang menyerukan bahwa agar berpaling dari Al-Quran. Hingga ketika pendengaran mereka terbuka, dibacakanlah Al-Quran dengan huruf-huruf seperti huruf-huruf dalam perkataan mereka. Pendapat ini juga lemah. Sebab seandainya hal ini pun benar, tidak sepantasnya kita memulai pembicaraan bersama mereka dengan huruf-huruf itu. Baik di bagian pemuka surah atau lainnya. Selain itu, surah ini dan surah berikutnya yang akan maksudkan. Yang dimaksud adalah Al-Baqarah dan Al-Imran adalah surat Madaniyah yang pembicaranya tidak ditujukan kepada orang-orang musyrik. Sebagian ulama lainnya berkata, huruf-huruf itu diturunkan untuk melemahkan dan menegaskan bahwa semua makhluk tidak pernah mampu mendatangkan suatu seperti Al-Quran. Jadi ada 3 pendapat tuh tentang huruf-huruf hijaiyah. Pendapat pertama bahwa huruf itu hanya Allah yang mengetahui. Pendapat yang kedua adalah berkaitan bahwa huruf itu termasuk yang boleh ditafsirkan. Ya, boleh ditafsirkan, tetapi kemudian masih lemah riwayatnya. Sedangkan pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa huruf-huruf itu diturunkan untuk melemahkan dan menegaskan bahwa semua makhluk tidak pernah mampu mendatangkan sesuatu seperti Al-Quran. Nah ini pendapat-pendapat yang menjelaskan berkaitan dengan huruf-huruf yang ada di awal surah. Jadi dijelaskan di sini bahwa kita wajib membahas tentang huruf-huruf di awal surah itu untuk mencari manfaat di baliknya juga yang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Namun mereka pun berbeda pendapat tentang maknanya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ali bahwa huruf-huruf al-muqatta'ah di dalam Al-Quran itu adalah Ismullah al-A'zam, nama-nama Allah yang paling agung. Jadi al-muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah di awal surah itu adalah Ismullah al-A'zam, nama-nama Allah yang paling agung. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ali. Ya, Ali bin Abi Thalib tentunya, bahwa huruf-huruf al-muqatta'ah dalam Al-Quran adalah Ismullah al-A'zam, nama-nama Allah yang paling agung. Namun kita tidak mengetahui susunannya hingga membentuk sebuah nama Allah. Ya, itu. Jadi kita nggak tahu susunannya seperti apa. Tapi bagi mereka, bagi Ibnu Abbas dan Ali, ini adalah Ismullah al-Azim. Kemudian Qutrub Al-Fara dan lainnya berkata. Jadi Qutrub Al-Fara dan lainnya berkata, huruf-huruf itu merupakan isyarat huruf-huruf hijaiyah sebagai penegasan Allah kepada bangsa Arab ketika mereka menentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf yang darinya terbentuk perkataan mereka, agar bukti ketidakmampuan mereka untuk menandingi Al-Quran lebih jelas dan lebih kuat. Sebab huruf-huruf Al-Quran dalam Al-Quran tidak berbeda dengan huruf-huruf yang ada dalam perkataan mereka sendiri. Nah ini pendapat Al-Qurtub dan Al-Fara. Ya, kemudian Qurtub berkata, jadi Qurtub berkata lagi, mereka menjauh ketika mendengar Al-Quran.
Namun ketika mendengar alif lam mim, alif lam mim shad. Lafaz ini menarik perhatian mereka. Ketika mereka mau mendengarkan bacaan Nabi SAW, beliau pun memaparkan Al-Quran yang tersusun agar menetapkannya dalam pendengaran telinga mereka, juga menegakkan dalil atas mereka. Jadi ini, dengan huruf-huruf hijaiyah maka ada daya tarik bagi orang-orang kafir pada saat itu Makkah sehingga mau mendekatinya. Jadi ada ketertarikan, beda ketika mereka dipanggil tanpa ada ketertarikan. Ini menurut pendapat Qurtubi. Segolongan berpendapat diriwayatkan bahwa ketika orang-orang musyrik berpaling dari mendengarkan Al-Quran di Makkah, mereka berkata, La tasma'u lihadal Qur'ani wallagwaw fi. Jadi, La tasma'u lihadal Qur'ani wallagwaw fi. Janganlah kamu mendengarkan Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh. Buatlah hiruk fikuk terhadapnya. Jadi, walghaw fi. Jadi, walghaw fi. Jadi jangan kalian mendengarkan Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh. Tapi buatlah hiruk pikuk terhadapnya. Surat Al-Fusilat ayat 26. La tasma'u lihadal Qur'ani walghaw fih. Kemudian, maka huruf-huruf ini pun turun untuk membuat mereka tertarik. Hingga mereka pun membuka pendengaran mereka dan mau mendengar Al-Quran. Huruf-huruf itu menjadi argumentasi yang mampu memojokkan mereka. Jadi ini salah satu hikmah kenapa huruf hijaiyah kemudian di awal surah itu dicantumkan sebagai daya tarik menurut pendapat dari satu golongan. Kemudian kelompok lain berpendapat lagi bahwa huruf-huruf itu adalah huruf-huruf yang menunjukkan nama atau inisial. Seperti pendapat Ibnu Abbas dan lainnya, alif dari nama Allah, lam dari nama Jibril, mim dari nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau alif, lam, mim, alif itu Allah, lam itu adalah Jibril, mim itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat dari Ibnu Abbas dan lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa alif adalah kunci namanya. Bahwa alif kunci namanya, inisial dari nama Tuhan, Allah. Lam kunci namanya, inisial nama Tuhan, Al-Latif. Namanya ini juga sama, lamnya Al-Latif. Dan mim kunci nama juga, inisial nama Tuhan, Al-Majid. Jadi Allahu Latifun Majid. Alif, lam, mim. Ini pendapat dari satu golongan lain. Ya, tentang berkaitan dengan alif, lam, mim tadi. Kemudian Abu Duha meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya. Alif lam mim. Dia berkata bahwa alif lam mim, ana Allahu a'lam. Ana Allahu a'lam. Aku Allah yang lebih mengetahuinya. Jadi Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Duha mengatakan bahwa alif lam mim, ana Allahu a'lam. Ana Allahu a'lam. Aku adalah Allah yang lebih mengetahui. Kemudian alif lam ra, ana Allahu ar-ra'a. Aku Allah yang melihat. Ana Allahu ar-ra, gitu. Jadi ar-ra, jadi aku adalah Allah yang melihat. Alif lam mim shad, ana Allahu afsil. Jadi ana Allahu afsil, aku Allah yang merincikan. Maka alif menunjukkan makna ana aku. Lam menunjukkan nama Allah. Jadi aku ana Allahu, lam Allahu afsil, aku yang akan merinci. Maka ana aku, lam menunjukkan nama Allah dan mim menunjukkan makna a'lam. Jadi ana Allahu a'lam. Pendapat ini juga dipegang oleh Aj-Juzaj. Dia berkata, aku berpendapat bahwa setiap huruf dari huruf-huruf hijaiyah di awal surah menunjukkan suatu makna. Bangsa Arab sendiri kadang-kadang menggunakan huruf-huruf terputus dalam syair maupun perkataan sehari-hari mereka sebagai pengganti kalimat yang huruf tersebut ada di dalamnya. Misalnya pada bait syair berikut. Fakultah laha qifi faqalat qafi. Fakultu laha qifi faqalat qafi. Maka aku katakan kepadanya, berhentilah. Dia berkata, aku pun berhenti. Ini adalah syara asy-syawahid asy-syafi'iyah. Ada dalam penjelasannya. Ya, maksudnya qalat waqaftu. Jadi begitu. Jadi maksudnya qalat waqaftu. Faqalat qafi.
Artinya adalah qalat waqaftu. Aku pun berhenti. Dia berkata, aku pun berhenti. Jadi dipotong nih. Faqalat qafi. Nah, gitu. Juhair juga pernah berkata dalam ba'in syahid berikut. Jadi pernah berkata tuh. Zaid bin Aslam berkata, huruf-huruf di awal surah itu adalah nama-nama surah. Al-Kabi berkata, huruf-huruf itu adalah kata-kata sumpah yang dengannya Allah bersumpah karena kemuliaan dan keutamaannya. Huruf-huruf itu juga salah satu nama-nama Allah. Seperti yang disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas. Jadi ini adalah perkataan salaf ada dalam penjelasan-penjelasannya berkaitan tentang huruf-huruf hijaiyah tadi. Namun sebagian ulama menolak pendapat ini. Mereka berkata tidak benar bahwa huruf-huruf itu merupakan sumpah. Sebab sumpah sudah ditetapkan dengan menggunakan huruf-huruf seperti inna, qad, laqad, dan ma. Sedangkan di dalam huruf-huruf itu tidak ada satupun dari huruf-huruf ini. Oleh karena itu tidak benar bahwa huruf-huruf itu adalah sumpah. Jawaban atas penolakan ini adalah sebagai berikut. Bukti bahwa huruf-huruf itu merupakan sumpah adalah firman Allah Azza wa Jalla. La raiba fi. Sebab seandainya ada seorang yang bersumpah demi Allah kitab ini tidak akan ada keraguan di dalamnya, maka sungguh perkataan itu adalah benar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan demi Allah kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, maka sungguh perkataan itu adalah benar. Artinya, la dalam kitab itu menjadi jawab sumpah. Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa perkataan Al-Kalbi dan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu benar dan tepat. Jadi ada riwayat dari Ibnu Abbas ya dan perkataan Al-Kalbi bahwa alif lam mim itu adalah salah satu sumpah Allah. Ya, maka kemudian la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi itu adalah jawab qasam. Jadi jawab sumpahnya. Itu pendapat yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi. Jika ada yang bertanya, apakah hikmah di balik sumpah Allah Azza wa Jalla? Sementara orang-orang pada masa turunnya Al-Quran terdiri dari dua kelompok, membenarkan dan mendustakan. Orang yang membenarkan sudah pasti membenarkan tanpa harus ada sumpah. Sedangkan orang-orang yang mendustakan sudah pasti mendustakan sekalipun dengan sumpah. Jawabannya adalah, Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Orang Arab, apabila ingin menegaskan perkataannya, maka dia bersumpah atas perkataannya. Allah Azza wa Jalla ingin menegaskan firman-Nya dan menguatkan dalil-dalil atas manusia. Maka dia bersumpah bahwa Al-Quran itu datang dari sisinya. Sebagian ulama lain berkata, alif lam mim maksudnya, aku turunkan kepadamu kitab ini dari Lauh Al-Mahfud. Kata berkata tentang firman-Nya alif lam mim itu adalah nama dari nama-nama Al-Quran. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ali Al-Tirmidzi bahwa dia berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menetapkan seluruh apa yang ada di dalam surah daripada hukum dan kisah dalam huruf-huruf yang dia sebutkan di awal surah. Tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali seorang nabi atau seorang wali. Kemudian dia menjelaskan hukum dan kisah itu dalam surat agar manusia dapat memahaminya. Ada lagi yang berpendapat lain dari pendapat-pendapat yang tersebut di atas tentang huruf-huruf di awal surah itu. Wallahu a'lam. Waqaf atau berhenti pada huruf-huruf ini adalah sukun, dibaca sukun. Karena kurang atau maksudnya bukan merupakan kata yang sempurna. Akan tetapi apabila kamu menjadikannya sebagai khabar atau mengatofkannya, maka kamu dapat mengi'rabkannya. Namun masih dipertentangkan apakah huruf-huruf itu memiliki i'rab, perubahan harkat di akhir kata atau lafaz. Ada yang menjawab tidak ada i'rab, sebab huruf-huruf itu bukan isim juga bukan fi'il. Huruf-huruf itu sama dengan huruf-huruf hijaiyah lainnya. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Khalil dan Sibawai. Siapa yang mengatakan bahwa huruf-huruf itu adalah nama surah, maka posisinya menurut orang itu adalah rafa. Sebab ia berada di posisi khabar dari mubtada yang tersembunyi, yaitu hadhihi alif lam mim. Ini adalah alif lam mim. Jadi ada lafaz hadhihi alif lam mim. Sebagaimana kamu berkata hadhihi suratul baqarah. Hadhihi suratul baqarah. Ini adalah surah Al-Baqarah atau rafa karena berada pada posisi mubtada, sedangkan khobarnya adalah zalika. Misalnya kamu berkata zaid zalika ar-rajulu. Nah itu. Ibnu Kaisan An-Nahwi berkata alif lam mim berada pada posisi nasab atau sebagai objek. Sebagaimana kamu berkata aqra'u alif lam mim, aku membaca alif lam mim, atau alaika alif lam mim, hendaklah kamu memperhatikan alif lam mim. Ada juga yang mengatakan bahwa huruf-huruf itu berada pada posisi khafad sebab dengan sebab qasam sumpah.
Ini berdasarkan perkata Ibnu Abbas, sesungguhnya huruf-huruf itu adalah sumpah yang dengannya Allah bersumpah. Jadi ini dikatakan oleh pendapat Ibnu Abbas adalah sebagai posisinya khafad dengan sebab qasam atau sumpah. Ya, itu berkaitan dengan apa yang dijelaskan terdahulu. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, "Dzalikal kitab." Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah inilah kitab. Sebab dzalika terkadang digunakan untuk mengisyaratkan sesuatu yang berada di hadapan. Sekalipun dzalika adalah isyarat untuk sesuatu yang jauh atau tidak berada di hadapan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, "Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim." Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dalam surat 32 As-Sajdah ayat 6. Oleh karena itu, zalika sebagai isyarat dalam Al-Quran digunakan juga untuk isyarat kepada yang berada di hadapan, yakni bermakna hadza atau ini. Ringkasnya alif lam mim, hadza kitab la raiba fi. Jadi alif lam mim, hadzal kitab la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini adalah perkataan Abu Ubaidah, Ikrimah, dan lainnya. Di antara contohnya lagi adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim. Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Dalam surat Al-An'am ayat 83. Juga firman Allah Azza wa Jalla, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Itu adalah ayat-ayat Al-Qah. Kami bacakan kepadamu dengan hak atau dengan benar. Surat Al-Baqarah 252. Maksudnya adalah hadhihi. Jadi maksudnya adalah hadhihi ini. Akan tetapi ketika masa sudah lama berakhir, maka menjadi seperti jauh. Maka dikatakanlah tilka itu. Dalam Al-Bukhari disebutkan, dalam Sahih Bukhari maksudnya disebutkan, Ma'mar berkata, Zalikal kitab. Maksudnya hadal Quran. Inilah Al-Quran. Hudal lil muttaqin merupakan keterangan dan petunjuk. Seperti firmannya, Zalikum hukmullah yahkumu bainakum. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Surat Al-Mumtahanah 10. Maksudnya inilah hukum Allah. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa terkadang hadza juga bisa bermakna zalika. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, riwayat dari Ummu Haram. Mereka mengarungi gelombang hadza al-bahr. Maksudnya zalikal bahr, lautan itu. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan bahwa dasarnya zalika adalah isyarat kepada yang gaib, yaitu sesuatu tidak berada di hadapan. Ada 10 pendapat tentang yang gaib itu. Jadi zalika itu isyarat kepada yang gaib, yang tidak ada tampak di depan mata kita, di hadapan kita. Ada 10 pendapat tentang yang gaib itu. Pertama, dikatakan bahwa zalikal kitab maksudnya adalah kitab yang telah kutulis, kutetapkan atas semua makhluk yang berisi tentang bahagia, celaka, ajal, dan rezeki yang tidak ada keraguan padanya. Maksud tidak ada keraguan adalah tidak ada yang dapat merubahnya. Kedua, dikatakan bahwa zalikal kitab maksudnya adalah yang telah kutulis, kutetapkan atas diriku bahwa rahmatku mendahului murkaku. Jadi ini adalah berdasarkan hadis, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku, yang diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang taubah. Ya, bab keluasan rahmat Allah Azza wa Jalla dan rahmat itu mendahului murkanya. Jadi yang kedua ini gitu, ada dalam hadis ya, yang mana di dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan tentang berkaitan dengan pendapat yang kedua ini. Jadi zalikal kitab adalah bahwa telah kutuliskan atau kutetapkan atas diriku bahwa rahmatku mendahului murkaku. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa katabi fil kitabi." Jadi lamma qadallahu al-khal. Jadi lamma qadallahu al-khalqa katabi fi kitabihi ala nafsihi fahuwa mawdu'un indahu ar-rahmati taghlibu ghadabi. Ini hadisnya begitu tuh dalam hadis riwayat Muslim. Jadi lamma qadallahu al-khalqa. Jadi ketika Allah telah selesai menciptakan, kemudian kataba fi kitabihi ala nafsihi, dia menulis atau menetapkan dalam kitabnya atas dirinya, ya, bahwa maudhu'un indahu ar-rahmati taglibu ghadabi. Jadi yang mana ketetapan itu terletak di sisinya bahwa rahmatku
anna rahmati taghlibu ghadabi, bahwa rahmatku mengalahkan murkaku. Dalam riwayat lain mendahului. Ada kalimat dalam riwayat lain mendahului. Jadi bahwa rahmatku mendahului rahmatku mendahului atau mendahului murkaku. Ketiga dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya maksudnya, akan menurunkan kepadanya sebuah kitab yang tidak akan terkikis oleh air. Maka dia pun mengisyaratkan kepada janji itu. Seperti yang tersebut dalam Sahih Muslim dari hadis Iyad bin Haimar al-Majashi. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha nadhara ila ahlil ardi, famaqathum arabuhum wa ajamuhum illa baqaya min ahlil kitab. Wa qala, innama ba'athuka li'abtalika wa abtali bika wa anzaltu 'alaika kitaban la yaghsiluhu al-ma' taqra'uhu na'iman wa yaqadan. Sungguhnya Allah memandang kepada makhluk penduduk bumi. Jadi Allah memandang kepada penduduk bumi, maka dia murka terhadap mereka, baik Arab maupun asing, kecuali segelintir orang dari ahli kitab. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguhnya aku mengutusmu untuk mengujimu, ya, dan menguji manusia dengan perantaraanmu. Aku juga menurunkan kepadamu sebuah kitab yang tidak akan terkikis oleh air. Kamu dapat membacanya dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan jaga. Keempat dikatakan bahwa zalikal kitab adalah isyarat kepada ayat-ayat Al-Quran yang telah Allah turunkan di Makkah. Kelima dikatakan bahwa setelah Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada nabinya di Makkah, Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Surat Al-Muzammil ayat kelima, sungguhnya kami akan turunkan kepada perkataan yang benar. Nabi SAW terus menanti-nanti perwujudan janji dari Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan di Madinah ayat Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi, ya, maka Alif Lam Mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan, ya, padanya. Jadi Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi, Alif Lam Mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Maka maknanya adalah Al-Qur'an yang kuturunkan kepadamu di Madinah ini adalah kitab yang telah kujanjikan kepadamu di Makkah bahwa aku akan mewahyukan kepadamu. Jadi simpelnya bahwa pendapat ini mengatakan bahwa Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Muzammil ayat kelima, Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Ini Allah turunkan di mana? Turunkan di Makkah. Sungguhnya kami akan turunkan kepada perkataan yang berat. Maka kemudian perkataan yang berat itu turun, ya ini dimaknai oleh pendapat ini adalah surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Kemudian pendapat yang keenam, dikatakan bahwa zalika adalah isyarat kepada apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Sedangkan Alif Lam Mim adalah nama untuk Al-Quran. Maknanya Al-Quran ini adalah kitab yang telah dijelaskan di dalam Taurat dan Injil itu. Taurat dan Injil menyaksikan kebenaran Al-Quran dan menyatakan bahwa Al-Quran mengandung apa yang ada di dalam kedua kitab tersebut dan menambah apa yang tidak ada di dalam keduanya. Pendapat yang ketujuh, dikatakan bahwa zalikal kitab adalah isyarat kepada Taurat dan Injil, maka makna ayat Alif Lam Mim, kedua kitab itu atau seperti kedua kitab itu. Artinya Al-Quran ini mengumpulkan apa yang terdapat dalam kedua kitab itu. Diungkapkan dengan zalika untuk kedua kitab tersebut. Karena keduanya sama-sama menjadi saksi bagi kebenaran Al-Quran. Seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla, Innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina zalik. Bahwa sapi betina ini adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Awanum baina zalik. Ini seperti contoh ayat surat Al-Baqarah 68. Maksudnya antara kedua Al-Farid, tua, dan Al-Biqar, muda, akan datang penjelasan nanti di dalam pembahasan surat Al-Baqarah 68. Pendapat yang ke-8 dikatakan bahwa zalika adalah isyarat kepada lauh mahfud. Jadi lauhul mahfud. Al-Qisai berkata, zalika adalah isyarat kepada Al-Quran yang ada di langit yang belum diturunkan. Kemudian pendapat ke-9 dikatakan bahwa sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kepada ahli kitab bahwa dia akan menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah kitab. Maka isyarat itu maksudnya zalika al-kitab adalah kepada janji tersebut. Al-Mubarrad berkata, maksudnya Al-Quran ini adalah kitab yang kalian memohon kemenangan dengan berkat kitab itu atas orang-orang yang ingkar. Pendapat yang ke-10 ada yang mengatakan bahwa isyarat itu kepada huruf-huruf yang ada di dalam firman-Nya Alif Lam Mim, yaitu huruf-huruf yang dengannya kalian berbicara. Alkitab adalah bentuk masdar dari kata bayak tubuh. Jadi Alkitab adalah masdar dari kata bayak tubuh.
kitaban, gitu maksudnya. Wajannya begitu. Apabila telah dikumpulkan, bisa juga dikatakan kutaib karena terkumpulnya. Kemudian takat tabat al-khail, takat tabat al-khail, berkumpul para prajurit, maka jadilah kataib batalion. Jadi kutaib bisa juga dikatanya terkumpulnya. Jadi Alkitab adalah bentuk masdar dari kata-kata bayaktubu apabila telah dikumpulkan. Gitu, apabila telah dikumpulkan. Ya, kemudian Alkitab adalah tulisan penulis berupa huruf-huruf yang dikumpulkan atau terpisah. Itu dinamakan kitab jika semuanya tertulis. Alkitab juga berarti al-farad, wajib, al-hukmu, hukum, dan al-qadar, ketentuan. Firman Allah Azza wa Jalla, la raiba fi adalah nafi am, meniadakan seluruhnya. Oleh karena itu dinisbahkanlah ar-raib, kata ar-raib ini memiliki 3 makna. Jadi oleh karena itu dinasabkanlah raiba. Raiba, baknya la enggak dibaca la raibi tapi baca la raiba, dinasabkan baknya. Ya. Nah, kemudian kata raiba ini memiliki 3 makna. Pertama, keraguan atau asyak. Kedua adalah tuduhan at-tuhmah. Ketiga adalah keperluan al-hajah. Maksud dari ayat di atas bahwa kitab Allah ini tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada kebimbangan. Maknanya bahwa kitab ini adalah benar dan ia diturunkan dari sisi Allah. Kitab ini juga merupakan bukti dari salah satu sifatnya yang bukan makhluk dan tidak dapat dirubah. Sekalipun ada keraguan pada orang-orang kafir tentang kitab ini. Ada yang mengatakan bahwa la raiba adalah khabar, berita, namun bermakna nahi. Jadi ada yang mengatakan la raiba adalah khabar, namun bermakna nahi. Maknanya jangan kalian ragu. Sampai di sini firman Allah sudah sempurna. Seperti Allah berfirman, "Dzalikal kitab haqqan." Kitab itu adalah benar. Dalam keseharian kata ini dapat dipergunakan sebagai berikut. Rabani hadzal amr. Apabila perkara tersebut membuatmu ragu-ragu dan bimbang. Ar-raba apabila telah meragukan dan membimbangkannya. Yang diragukan adalah murib. Ribu ad-dahr artinya perubahan masa. Firman Allah Azza wa Jalla fihi hudal lil muttaqin, padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam firman Allah ini ada 6 masalah. Jadi di dalam fihi hudal lil muttaqin, padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ada 6 perkara atau 6 masalah yang dibahas. Pertama, firmannya fihi hak dalam fihi berada pada posisi khafad dengan sebab ada fi. Jadi hi-nya itu dikhafadkan disebabkan ada fi. Terkait qiraah atau cara baca, ada 5 qiraah pada fihi. Fihi hudan, fihi hudan, fihi hudan. Jadi ada menyebutkan fihi hudan, fihi hudan, yaitu qiraah Az-Zuhri dan Salam Abi Munzir. Fihi hudan, yaitu qiraah Ibnu Katsir. Jadi kalau fihi hudan, fihi hudan itu qiraah Az-Zuhri dan Salam Al-Munzir. Sedangkan fihi, jadi kalau tadi kan mengatakan fihi hudan pendek haknya atau fihi hudan itu qiraah Az-Zuhri. Tapi dalam qiraah yang lain dibaca misalnya fihi hudan, fihi hudan. Ini qiraah Ibnu Katsir. Boleh juga fi hudan dan fi hudan, fi hudan. Nah, sedangkan hudan adalah rafa karena berada pada posisi mubtada dan khobarnya adalah fihi. Jadi ini adalah beberapa qiraah. Ada yang membaca fihi, fihu gitu. Nah, ini adalah pendapat atau yang dibacaan qiraah dari yang disebut dengan Az-Zuhri dan Abis Munjir. Sedangkan Ibnu Katsir membacanya fihi hudan atau fi hudan. Nah, kemudian dijelaskan lagi bahwa hudan adalah rafa, ya, karena berada pada posisi mubtada dan khobarnya adalah fihi. Ya, begitu. Dalam bahasa Arab, hudan artinya ar-rusyd, petunjuk, rusyd, dan al-bayan, penjelas. Maknanya di dalamnya terdapat keterangan bagi ahli ma'rifah, petunjuk tambahan penjelasan dan hidayah. Kedua makna hudan ada 2. Pertama adalah dilalah, yaitu yang diberikan kepada para rasul dan para pengikut mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman walikulli qaumin hadin. Tiap-tiap kaum ada orang yang beri petunjuk.
Allah Subhanahu wa taala berfirman juga wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya kamu benar-benar beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian Allah menetapkan bagi mereka hudan yang bermakna memberi petunjuk, dakwah dan memberi peringatan. Hanya Allah yang memiliki hudan yang bermakna at-ta'yid, dukungan at-taufiq, taufik. Dia berfirman kepada nabinya, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Nah, hudan di sini bermakna menciptakan iman di dalam hati. Di antaranya lagi firman Allah Azza wa Jalla, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Dan firman Allah, wallahu yahdi may yasha, dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Makna hudan kedua adalah ihtidah. Jadi yang pertama maknanya adalah berkaitan dengan dilalah. Artinya yaitu yang diberikan kepada para rasul dan para pengikut mereka. Makna yang kedua adalah al-ihtida. Maknanya sama dengan makna al-irsyad, memberi petunjuk. Bagaimanapun bentuk katanya, Abdul Mu'alli berkata, terkadang al-hidayah digunakan untuk makna memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan-jalan surga dan lorong-lorong yang menuju kepadanya. Misalnya dalam firman Allah Azza wa Jalla tentang sifat orang-orang yang berjihad. Fala yudhilla a'malahum sayahdihim. Jadi Allah tidak akan menyanyiakan amal mereka. Allah akan beri pimpinan kepada mereka. Jadi atau sebaliknya, misalnya firman Allah Azza wa Jalla fa'ahduhum ila siratil jahim, maka Allah tunjukkanlah kepada mereka ke jalan neraka. Maknanya maka tunjukilah untuk mereka jalan kepadanya. Kemudian ketiga, makna al-huda adalah lafaz muannas. Jadi pendapat tentang al-huda di sini adalah lafaz muannas. Ya, Al-Fara berkata sebagian Bani Asad memuannaskan al-huda. Mereka berkata hadhihi hudan hasana, hadhihi huda hasana. Ini adalah petunjuk yang baik. Namun Al-Lihyani berkata ini adalah muzakkar dan tidak di'rabkan sebab ia termasuk kata yang memiliki alif maqsurah. Harkat atau baris alif maqsurah tidak bisa dirubah. Kata al-huda ini bisa menjadi muta'adi, kata kerja yang merupakan objek dengan tambahan huruf juga dengan tanpa tambahan huruf. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan surat Al-Fatihah. Misalnya, hadaituhu at-tariq atau ila at-tariq, aku menunjukkan kepadanya sebuah jalan. Hadaitu ad-dar atau ila dar, aku menunjukkan kepadanya sebuah rumah. Maknanya, aku memperkenalkan kepadanya sebuah rumah. Muta'addi dengan huruf adalah bahasa Hijaz, sedangkan muta'addi tanpa huruf diriwayatkan oleh Al-Ahwashi. Contoh di dalam Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian firman Allah lagi, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Ada yang mengatakan bahwa Al-Huda adalah salah satu nama dari beberapa nama siang, sebab orang-orang mencari petunjuk di siang hari untuk memperoleh penghidupan dan mencapai cita-cita mereka. Mana ini pernah diungkapkan oleh Ibnu Muqbil dalam bait syairnya. Kemudian pendapat yang keenam tentang makna al-huda, tentang penjelasan huda. Firman Allah Azza wa Jalla lil muttaqin. Allah Azza wa Jalla sengaja menyebutkan orang-orang yang bertakwa sebagai orang yang mendapatkan hidayahnya. Sekalipun hidayah itu juga diberikan kepada seluruh makhluk karena memuliakan mereka. Sebab mereka beriman dan membenarkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Diriwayatkan dari Abu Ra'ub, dia berkata, Hudal lil muttaqin, maknanya kemuliaan bagi mereka. Hudan sengaja disandarkan kepada mereka semata-mata demi mengagungkan dan memuliakan mereka, juga sebagai bukti keutamaan mereka. Asal kata lil muttaqin adalah mutaqin. Ada kasarnya mutaqin. Asal katanya adalah mutaqin. Lalu dibuang kasyarah pada ya-nya. Pertama karena berat, jadi dibuang kasrah ya pertama pada ya mutaqin, dibuang tuh harkat kasrahnya karena berat untuk diucapkan. Kemudian itu dibuang karena bertemu dengan dua ya yang sukun. Kemudian waw diganti dengan ta. Jadi waw diganti dengan ta berdasarkan kaidah terkumpulnya waw dan ta. Lalu diidghamkan atau dimasukkan tak pertama ke tak kedua hingga menjadi muttaqin. Jadi tadinya adalah muttaqin. Kemudian pendapat yang kelima tentang huda ini adalah yang mengatakan bahwa dalam bahasa asal makna at-taqwa adalah sedikit bicara. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Faris. Jadi pembahasan tentang hudal lil muttaqin. Ya. Kemudian Imam Qurtubi menjelaskan,
Misalnya dalam hadis at-taqiyyu adalah orang yang terhalang, sedangkan al-muttaqi adalah orang yang kedudukannya berada di atas orang yang beriman dan taat. Al-muttaqi adalah orang yang berlindung dengan kesolihan amal dan keikhlasan doanya dari Allah Azza wa Jalla. Kata ini diambil dari ittiqa al-makruh. Jadi ittiqa al-makruh, yaitu berlindung dari sesuatu yang dibenci dengan sesuatu yang membuat kamu terdinding dari sesuatu yang dibenci tersebut. Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Hafidh meriwayatkan dari hadis Sa'id bin Jarbi Abu Ubaidah, dari Asim bin Bahdalah, dari Zir bin Hubaishi, dari Ibnu Mas'ud bahwa pada suatu hari Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada keponakannya, "Hai keponakanku, kamu lihat betapa banyaknya jumlah manusia." Keponakan Ibnu Abbas menjawab, "Iya." Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada orang yang baik, tidak ada yang baik di antara mereka kecuali orang yang bertaubat dan atau orang yang takwa. Jadi tidak ada yang baik di antara mereka kecuali orang yang bertaubat atau orang yang bertakwa. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, "Hai keponakanku, kamu lihat betapa banyaknya jumlah manusia." Kemudian aku, kata keponakan Ibnu Mas'ud, menjawab, "Ya." Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada yang baik di antara mereka kecuali orang alim atau orang yang belajar. Abu Yazid Al-Bustami berkata, jadi dia adalah termasuk kelompok tabi'in. Al-muttaqi adalah orang yang apabila berkata maka Allah akan mengabulkan perkataannya. Dan apabila beramal maka Allah akan meluluskan amalnya. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, Al-muttaqun adalah orang-orang yang telah Allah cabut cinta syahwat dari hati mereka. Di Al-muttaqi, orang yang Allah kabulkan setiap doanya. Perkataannya Allah kabulkan, amalnya Allah luluskan atau Allah terima. Sedangkan muttaqun, orang yang telah Allah cabut cinta syahwat dari hati mereka menurut pendapat Abu Sulaiman Ad-Darini. Ada lagi yang mengatakan bahwa al-muttaqi adalah orang yang berlindung dari kesyirikan dan bebas dari kemunafikan. Namun Ibu Atiyah berkata ini tidak benar sebab bisa saja seorang berlindung dari kesyirikan dan bebas dari kemunafikan atau tetapi tidak tidak dia orang fasik, akan tetapi dia orang fasik. Jadi kategorinya dia adalah orang yang fasik. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Ubay tentang takwa. Ubay pun menjawab, apakah kamu pernah mengambil jalan yang berduri? Umar menjawab, baik kembali. Pernah. Baik kembali bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Umar menjawab, aku berhati-hati dan waspada. Ubay berkata, nah itulah takwa. Makna ini diambil oleh Ibnu Mu'taz dalam mengungkapkannya dalam bait syair. Apa? Bebaskan diri dari dosa kecil dan besar itulah orang yang takwa. Lakukanlah seperti orang yang berjalan di lorong penuh duri. Dia selalu menghindari duri yang dilihatnya. Jangan remehkan dosa kecil. Sesungguhnya gunung itu terbentuk dari batu kerikil. Kemudian keenam tentang pembahasan hudalil muttaqin. Kata takwa mencakup segala kebaikan. Takwa adalah wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Takwa juga merupakan sesuatu yang terbaik yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Seorang pernah berkata kepada Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya sahabat-sahabatmu mengucapkan bait syair, sementara kamu tidak ada satupun bait syair yang pernah kamu ucapkan. Abu Darda radhiyallahu an pun melantunkan sebuah syair. Orang ingin cita-citanya terkabul, namun Allah tidak mau kecuali apa yang telah dia kehendaki. Orang berkata ini berguna bagiku dan ini adalah hartaku. Padahal takwa kepada Allah adalah sesuatu yang paling berguna. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya dari Abu Umamah dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin salihah. Inna amaraha ata'atu. In amaraha ata'atu. Wa in nadara ilaiha sarrathu. Wa in aqsama alaiha abarrathu. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Jadi tidak ada yang dapat diambil manfaatnya oleh orang-orang yang beriman setelah takwa kepada Allah yang lebih baik baginya daripada istrinya yang salehah. Jadi tidak ada yang dapat diambil manfaatnya. Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin salihatin. In amaraha ata'athu. Jadi istri yang saleh adalah jika dia menyuruh istrinya maka istrinya menaatinya. Wa inna dhara ilaiha sarrathu.
Jika dia memandang istrinya, maka istrinya membuatnya merasa bahagia. Wa in aqsama 'alaiha abarrathu. Nah, kemudian jika dia bersumpah maka istrinya mematuhinya. Wa in ghaba anha nasahtu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Dan jika dia tidak berada bersama istrinya, maka istrinya bersikap baik pada dirinya dan harta suaminya. Jadi wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Ini adalah dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian asal kata takwa adalah waqwa. Pola fa'ala. Polanya fa'la. Jadi takwa asal katanya adalah waqwa. Polanya adalah fa'la. Kemudian wawu diganti dengan ta. Jadi waqaituhu aqihi. Maknanya mana tuhu, aku lindungi dia. Jadi waqaituhu aqihi maknanya adalah mana tuhu. Ya. Kemudian rajulun taqi maknanya adalah seorang laki-laki yang takut. Kata kerja dari takwa adalah waqa. Begitu juga taqatun yang asal katanya adalah waqatun. Seperti para ahli bahasa berkata, tujahun wa turasun. Asal katanya adalah wujahun dan urasun. Nah, ini adalah penjelasan dari ayat ke-1 dan ayat kedua. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Insyaallah pembahasan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.